di RK Family Channel. Video kali ini edisi singkat bermanfaat ala RK Family. Pada video kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber RK Family. Oke, di sini pertanyaannya, bagaimana sih cara menghapus KBLI dari NIB yang telah terbit? Oke, kita akan mencari solusinya, tapi teman-teman jangan lupa sebelumnya untuk like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Oke, mari kita jawab pertanyaannya. Nah, di sini kita akan membahas cara menghapus KBLI pada NIB atau nomor induk berusaha yang telah terbit di OSS RBA. Oke, yang pertama, seperti biasa teman-teman harus ke halaman oss.go.id. Jangan lupa untuk inputkan user dan password akun OSS kalian. Nah, setelah masuk akun OSS kalian, tahap pertama untuk menghapus KBLI adalah teman-teman bisa memilih perizinan berusaha, lalu pilih menu pencabutan, lalu pilih lagi menu non likuidasi, dan pilih permohonan pelaku usaha. Nah, nanti di situ kita akan terlebih dahulu konfirmasi status wajib pajak atau KSWP. Dimana jika KSWP teman-teman belum valid, tahapan ini tidak bisa kita lewati. Nah, namun jika status KSWP teman-teman semua valid, maka kita akan diperkenankan melanjutkan permohonan penghapusan KBLI. Nah, teman-teman jangan lupa untuk pilih button proses. Jadi, artinya KBLI ini dihapus melalui akun OSS RBA kalian. Nah, oke, setelah ke button proses, teman-teman akan diarahkan ke daftar perizinan berusaha. Nah, di sini teman-teman terdapat beberapa daftar perizinan berusaha pada akun kita, yaitu list KBLI kita. Nah, di sini inilah KBLI yang bisa kita hapus pada akun OSS RBA kita. Nah, artinya KBLI yang terdapat dalam kolom ini bisa teman-teman hapus. Oke, untuk menghapusnya kita checklist dulu di kolom checklist yang tersedia. Nah, lalu teman-teman bisa pilih ajukan permohonan. Nah, setelah itu teman-teman akan diarahkan ke laporan kegiatan penanaman modal. Artinya LKPM yang setiap triwulan atau yang setiap triwulan teman-teman harus isi, di situ juga harus tertib ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa belum memenuhi atau melaporkan LKPM-nya, mungkin akan terkendala di situ juga untuk penghapusannya. Nah, namun jika status LKPM-nya valid, teman-teman diperkenankan melanjutkan prosesnya. Jadi selain tahapan pajak, kita juga perlu melewati tahapan LKPM. Jika laporan LKPM kita tertib dan status LKPM kita valid, maka kita diperkenankan untuk lanjut ke permohonan. Silakan klik button proses. Nah, lalu di sini ada form permohonan pencabutan non likuidasi, dan di situ ditampilkan data proyek, data penanaman modal OSS RBA. Nah, di situ ada permohonan pencabutan non likuidasi. Jadi teman-teman di situ kita akan ditampilkan mulai data pelaku usaha, data kita selaku pelaku usaha di OSS, lalu ada data pemohon. Setelah itu teman-teman ditampilkan data pemohon. Data pemohon ini data kita selaku pelaku usaha, dan teman-teman tinggal menambahkan jabatan pemohon. Jadi karena yang mengajukan permohonan penghapusan kita, maka data yang tampil sesuai dengan nama pelaku usaha, yaitu nama kita, nomor NIK kita, serta kita tambahkan atau kita isi kolom jabatan pemohon. Kalau memang kita pemilik, bisa kita tulis pemilik usaha atau pemilik sarana. Kalau misal usaha apotik, kita tulis pemilik sarana atau pemilik usaha.
Jadi teman-teman tinggal isi kolomnya dengan pemilik usaha atau direktur dan lain sebagainya. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Di situ sebelum kita berlanjut, di situ ada pernyataan pencabutan non likuidasi atas kegiatan usaha. Jadi sebelum kita yakin akan melakukan penghapusan, di situ ada disclaimer atau pernyataan-pernyataan yang ada 1-4 poin, dimana sebelum melakukan penghapusan teman-teman baca dengan seksama dulu isi pernyataan-pernyataannya. Nah, ketika teman-teman sudah yakin akan menghapus, maka teman-teman centang kolom disclaimer-nya atau centang kolom pernyataannya, lalu teman-teman bisa klik button saya sudah membaca dan menyetujui. Nah, setelah itu akan tampil lagi button-button di bawahnya, yaitu berisi button pratinjau cetakan, berisi kembali, berisi simpan sebagai draft, bisa proses. Artinya permohonan yang sudah teman-teman buat ini bisa ditinjau kembali cetakannya seperti apa. Nah, di situ juga ada button simpan sebagai draft. Jika teman-teman belum yakin akan menghapus KBLI-nya, teman-teman pernyataan tersebut bisa teman-teman simpan sebagai draft atau memilih untuk langsung diproses. Jika teman-teman sudah merasa yakin dengan permohonan penghapusan, teman-teman pilih button proses. Nah, setelah itu ada notifikasi apakah Anda yakin akan mencabut proyek ini. Nah, jika teman-teman sudah yakin akan mencabut atau menghapus KBLI tersebut, teman-teman pilih ya. Jika tidak yakin, teman-teman bisa pilih tidak. Nah, lalu kita pilih button ya, dan selanjutnya ada pemberitahuan atau notifikasi pemberitahuan terkait pengajuan pencabutan Anda telah kami terima. Artinya permohonan penghapusan KBLI kita telah diterima oleh OSS. Jadi teman-teman bisa melihat cetakan pencabutannya di button lihat cetakan pencabutan, atau ajukan permohonan lain jika teman-teman akan menghapus KBLI yang lain. Nah, baik, setelah kita menghapus, seperti apa sih laporan penghapusannya? Nah, teman-teman bisa klik button lihat cetakan pencabutan. Nah, di sini teman-teman akan diperlihatkan daftar permohonan pencabutan non likuidasi yang sudah teman-teman semua lakukan. Nah, di situ sudah terdapat nomor permohonan, tanggal permohonan, tanggal pencabutan, dan statusnya. Karena sudah disetujui, jadi statusnya disetujui. Nah, jika teman-teman ingin melihat detailnya, teman-teman bisa klik button lihat detail, lalu di bawahnya terdapat button-button mengenai dokumen atau cetakan pencabutan yang sudah teman-teman ajukan. Dalam pencabutan yang teman-teman sudah lakukan, di situ terdapat cetakan pencabutan dan cetakan surat pernyataan. Mari kita coba lihat contoh untuk cetakan surat pernyataan pencabutan non likuidasi. Nah, kita klik button cetakan surat pernyataan. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi berisi tentang identitas pelaku usaha, terus KBLI yang dicabut, dan poin-poin pernyataan yang tertulis dalam surat pernyataan pencabutan non likuidasi. Nah, oke, kalau kita juga melihat hasil cetakan pencabutan, teman-teman tinggal klik button cetakan pencabutan KBLI-nya. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan cetakan pencabutan dan cetakan surat pernyataan, artinya KBLI yang sudah teman-teman hapus itu berhasil dihapus. Nah, untuk melihatnya, teman-teman bisa ke menu NIB dan cetak ulang NIB-nya. Pasti setelah tahapan-tahapan ini selesai dan sukses dilaksanakan, jadi KBLI yang teman-teman inginkan sudah terhapus dari daftar di NIB-nya atau di nomor induk berusahanya. Nah, beginilah caranya menghapus KBLI pada NIB dalam OSS RBA. Cukup mudah kan? Semoga tayangan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau komentar atau pertanyaan-pertanyaan lain seputar OSS, teman bisa sharing dan tuliskan di kolom komentar. Sekian video dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa subscribe ya.